Selanjutnya saya persilakan jika ada, kita buka sesi tanya jawab. Dari yang paling kanan dulu ya, yang ujung. Persilakan. Terima kasih Bapak Menko atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Genta dari Antara. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama soal progres dari berbagai penindakan hukum yang telah digelar ini, bagaimana upaya mungkin Polri membidik bandar, apalagi jika tadi disebutkan tracing the asset, apakah bandar-bandar itu memang tidak ada yang di Indonesia, apakah mereka semua memang ada di luar negeri, jadi sehingga tidak tersentuh oleh hukum di Indonesia. Terus yang kedua Pak, soal pencegahan, tadi sempat disebut kampanye, khotbah. Pertanyaan saya, apakah Des Judi Online ini melihat judol ini sebagai bagian dari atau dampak dari kemiskinan atau kesejahteraan yang memang belum banyak dirasakan oleh masyarakat sehingga mereka banyak mencari jalan pintas dari judi online. Apakah dari program pencegahan itu ada juga yang menyasar untuk memperbaiki kesejahteraan atau menghapuskan kemiskinan yang mungkin sifatnya struktural di masyarakat? Terima kasih. Yang terkait dengan pengungkapan bandar tadi, saya persilakan dari Pak Kabar Eskrim. Terima kasih Bapak Menko. Terima kasih Mbak Rita dari Antara. Pada prinsipnya kita dalam melakukan penegakan hukum itu kita berangkat dari kasusnya dulu. Dari kasus yang ada, kasus perjudiannya. Ketika kita bisa mengungkap kasus perjudiannya, tentu di dalam orang main judi itu kan ada rekening yang dipakai untuk rekening deposit maupun untuk ngambil uangnya lagi. Nah dari situ rekening ini kan berpindah-pindah. Uang yang ada isinya itu kadang-kadang tidak ngendon di situ aja, tapi pada saat tertentu dia pindah lagi. Ini yang kita kejar. Apakah kita kejar sampai kemana alirannya? Ujungnya di mana? Nah itu nanti ketemu. Adakah bandar atau siapa? Pasti ketemu gitu. Kalau kita membidik si A tanpa alat bukti ini, ya nanti sidang pengadilan juga nggak akan muncul. Tidak akan bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi kita mempertanggungjawabkan dari langkah-langkah kita ini secara scientific, crime investigation, juga secara teknik itu nanti bisa mengalir sampai kepada orang-orang yang akan dijerat. Tentunya apa yang kita lakukan dengan penyitaan aset ini, yang tambahan 76 miliar sampai 13 miliar, ini adalah upaya kita untuk sampai pada ujungnya. Upaya kita untuk melakukan tracing aset, barang dibelikan apa, kita kejar juga. Ada motor, ada ini, sama dengan laksanakan TPPU pada tindak pidana yang lainnya. Tapi akan kita kejar sampai kemana ujungnya, sehingga nanti aliran uangnya kita volume money-nya bisa jelas. Ya nantilah, kan ujungnya belum sampai sana belum ketemu. Ya mudah-mudahan tergantung mau pendek atau bablas, nanti terlihat seperti itu. Tapi semua harus ada konektivitasnya. Oleh karena itu dalam melakukan penyidikan ini kami selalu bekerja sama dengan PPATK, bekerja sama dengan OJK, dengan pihak perbankan. Karena yang tahu alirannya itu nanti PPATK. Kita analisa bersama-sama. Kita juga melakukan aset tracing sehingga kita bisa sita barang-barangnya. Dan juga bisa kita kenakan juga undang-undang TPPU untuk mengambil aset-aset ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Menko. Saya mencoba menambahkan yang telah dijelaskan oleh Pak Kabar Eskrim. Rekan-rekan sekalian, bahwa intinya kami DES dengan seluruh perangkat aparat penegak hukumnya saat ini memang terus berupaya untuk melakukan pengungkapan terhadap para bandar-bandarnya. Kita tahu bahwa dari anatomi judi online itu terdiri dari yang pertama pemodal, kemudian bandar, kemudian yang ketiga adalah operator website atau aplikasinya, kemudian yang keempat pemain, dan yang kelima ya oknum pelindung. Nah, ini semua masih dalam proses oleh aparat penegak hukum. Pastinya nanti apabila sudah terbukti dan memenuhi unsur akan diproses secara tuntas. Namun kita juga tahu bahwa judi online ini transaksinya kebanyakan cross border atau lintas negara, sehingga terkait dengan proses investigasi penegak hukum kita baik itu Polri dan Kejaksaan
ini terus intens bekerja sama secara intensif dengan counterpart di beberapa negara lain, dan ini membutuhkan waktu, termasuk juga kerjasama, tidak hanya kerjasama bilateral tetapi juga multilateral. Tantangan lainnya juga di beberapa negara lain itu melegalkan judi online, begitu, sehingga sementara kita di Indonesia tidak mengizinkan, tidak melegalkan judi, sehingga ini butuh komunikasi dan kerjasama secara intensif. Nah, salah satu skema yang dapat ditempuh adalah skema mutual legal assistance yang mungkin aparat hukum untuk bekerja sama dengan counterpart dalam menangani tindak pidana judi online tersebut. Ini beberapa hal yang perlu saya tambahkan yang terkait dengan situasi ekonomi tadi ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.